Saya menetap di Jogja semenjak tahun 2004, tapi saya sering bolak-balik Jogja itu dari tahun 98 sampai 99 ya, kalau nggak salah. Saya biasa dipanggil Mika Jenny. Saya ini berasal dari daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Subang. Usia saya 40 tahun. Waktu itu saya belum tahu gitu Kak, cuman mereka ngumpul-ngumpul gitu, pada ngumpul banyak. Saya tidak tahu waktu itu mereka ngamen ya. Ternyata setelah saya amati, ada beberapa kawan transpuan yang berpakaian tradisional, yang pakai sanggul, dia membawa bas betot. Nah, ini yang menjadi sisi unik gitu. Ada ya waria seperti itu. Karena dulu saya tidak berpikir waria itu tidak ngamen gitu. Taunya hanya keluar malam gitu yang ada di pikiran saya. Kenapa saya memutuskan tinggal dan merasa nyaman di Jogja? Awalnya saya adaptasi lingkungan gitu ya. Karena lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru. Tapi karena saya punya keinginan di mana saya ingin bebas gitu, bebas dalam arti di rumah itu merasa terkukung oleh keadaan di mana keluarga saya menjustifikasi bahwa saya itu orang gila, terus berbeda dari yang diharapkan oleh mereka, sehingga saya menjadi traumatik gitu. Kalau saya di rumah, efeknya saya tidak bisa menerima diri saya gitu. Akhirnya saya keluar itu sebagai pelampiasan, dan Jogja kenapa membuat saya nyaman? Yaitu tadi banyak orang-orang di jalan yang satu penderitaan dengan saya, terus mereka juga mau mendengar cerita saya. Mereka juga tidak seperti yang saya bayangkan bahwa transpuan itu jahat gitu. Itu tidak terjadi di Jogja, makanya saya memutuskan untuk tinggal di Jogja. Bareng-bareng mereka ngalamin saya tidur di jalanan di Stasiun Lempuyungan sebelum saya kos gitu ya. Awal saya itu bingung mau ngapain. Bahkan saya pernah jualan jagung bakar. Saya beli peralatan untuk jualan jagung bakar. Tapi karena tidak ada feel untuk jualan itu, karena saya hanya melihat spontanitas, sehingga tidak mendapatkan apapun, tidak modal habis, income juga tidak ada, ya udah gitu. Karena saya masih punya sedikit tabungan yang saya simpan di saya gitu, sehingga saya bisa hidup gitu. Karena waktu itu saya belum memutuskan untuk mau ngamen atau mau jadi pekerja seks gitu. Saya tahu profesinya mereka itu apa gitu. Ada yang ngamen, ada yang mulung, ada yang menjadi pekerja seks, ada yang melakoni dua-duanya gitu. Ketika dia siang ngamen, malamnya dia menjadi pekerja seks. Jadi melihat kawan-kawan ketika malam nyebong itu banyak resikonya. Dia ternyata kok digebukin orang mabok. Itu menjadi ketakutan di dalam diri saya. Dari pengalaman itu, saya memutuskan mengamen ada menjadi jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Sampai saya nggak tahu di razia Pol PP itu, waktu dulu bukan Pol PP ya, Tibum kalau nggak salah tuh di Jogja. Orang-orang lari, saya diam, terus saya ditangkap, saya dibawa, ya karena saya nggak tahu gitu. Ngamen pun ada kejadian-kejadian yang nggak enak. Salah satu contohnya dengan Pol PP yang diskriminatif. Ketika menangkap itu seperti kayak gimana gitu ngelihat kawan-kawan di jalan itu. Kedua, dengan ormas yang mereka itu turun ke jalan bawa senjata tajam, dia mentungin. Saya pernah ngalamin itu gitu, dipukul oleh ormas itu, dan saya juga nggak paham kenapa mereka gitu. Advokasi itu sebenarnya udah dimulai ketika saya udah ada di Jogja gitu, melihat ada kawan-kawan di Lempuyungan yang meninggal waktu itu di 2008 ya kalau nggak salah. Dia sampai di rumah sakit berhari-hari membusuk, sehingga ada satu gerakan dari kawan-kawan punya inisiatif untuk bisa mendampingi, dan kita nggak tahu itu namanya advokasi gitu. Ya awalnya ya dari pas di Lempuyungan itu gitu, saya tahu advokasi itu seperti apa, alur advokasi itu seperti apa. Misalkan ketika saya mendampingi kawan-kawan yang sakit di rumah sakit, alurnya saya harus datang ke bagian ini, saya harus datang ke dinas ini, saya dilanjutkan ke bagian mana lagi, menambah informasi saya terkait
kepengurusan apapun, bukan hanya untuk akses jaminan kesehatan aja, tapi akses-akses di mana ketika ada kawan-kawan kena razia, itu kan yang paling penting ya. Saya ketika mengadvokasi terkait kawan-kawan kebutuhannya, misalkan gini, akses kesehatan, saya udah dampingi dia ke rumah sakit, saya advokasi untuk pembiayaannya, saya mengurus-ngurus surat administrasi, sementara si pasiennya lari, itu yang menjadi duka saya. Jadi kawan-kawan itu menyepelekan kebutuhan di mana tidak melihat kerja kawan-kawan ini yang tidak ada pendanaan, hanya sebatas sisi kemanusiaan sebagai kawan-kawan yang masih di jalan gitu ya. Seharusnya bisa menghargai itu, tapi ya itu menjadi satu tantangan bagi kami. Sampai detik ini pun masih banyak kawan-kawan komunitas yang belum paham terkait dengan kebutuhan. Kalau sukanya, saya bisa berrelasi lebih jauh lagi. Misalkan contoh yaitu tadi ke dinas, saya secara personal bisa ngobrol langsung dengan kepala dinas, dengan staf-stafnya, sehingga membuka ruang-ruang informasi yang akan saya sampaikan kepada kawan-kawan komunitas, dan kawan-kawan itu tidak tahu itu menjadi suatu kebutuhan yang suatu saat itu akan berpengaruh untuk kehidupan dia, semisal keterampilan kerja. Selain saya sebagai staf di Yayasan Kebaya, saya juga saat ini punya kesibukan menjahit. Saya masih punya masih menjahit sebatas dasar aja, karena saya punya kemampuan hanya bisa membuat tote bag, pouch, dengan branding Miss Jenny Inclusive Product. Kegiatan ini sebagai upaya saya di mana melihat kebutuhan di mana kawan-kawan transpuan ketika udah lanjut usia itu tidak produktif dan tidak punya keterampilan. Ini sebagai upaya di mana kita untuk bukan hanya menambah income ya, tapi membuka peluang bagi kawan-kawan untuk bisa menjadi wirausaha, karena dengan keterampilan membuat diri kita itu produktif. Saya berpikir Miss Jenny Inclusive Product itu mengurai masalah dari permasalahan yang sulit. Awal di 2020 pas pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sektor apapun sulit ya, terhenti. Bahkan untuk kawan-kawan transpuan yang bekerja di jalanan, yang pekerja seks, terhenti seketika secara sumber keuangan. Miss Jenny Inclusive Product ini menjawab kebutuhan itu. Di masa sulit itu justru kita harus punya inovasi. Keterampilan jahit itu bisa diolah, bisa otodidak. Sekarang informasi udah luas, bisa lihat YouTube. Jahit menjadi sumber keuangan yang tepat di masa-masa sulit. Misalkan kan tidak butuh modal banyak, itu alatnya kan tidak basi. Nah ketika kita punya kain, kalau kita berpikir luas, itu menjadi produk dijual dapat income. Dan Miss Jenny sebenarnya dibuat dari kebutuhan saya sendiri awalnya di masa sulit. Saya tidak punya keterampilan, saya bagaimana nanti usia tua itu seperti apa sih? Saya tidak mau tua itu tidak produktif gitu, hanya tua jompo atau gimana gitu. Dengan jahit mudah-mudahan saya bisa mengekspresikan keinginan saya untuk bisa mungkin menjadi produk yang bisa dijual atau hanya untuk menyenangkan diri. Dan syukur-syukur Miss Jenny Inclusive Product itu menjembatani kawan-kawan yang mau menjahit, tidak punya uang untuk kursus jahit, tinggal datang ke tempat saya. Bahan ada, kamu asal mau belajar jahit, saya akan ngajarin. Karena saya dulu diajarin tanpa ada biaya loh. Syukur-syukur Miss Jenny ini bisa menjadi fundraising untuk kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas. Nah ini menjadi sumber keuangan yang bisa diperbantukan untuk menjalankan komunitas. Saya curhat ke salah satu kawan yang kebetulan dia itu relawan dari komunitas anak jalanan yang ada di Jogja. Dia itu Kak Firtia dan Kak Didin di Harapan Pian. Sehingga dari sharing itu dia memfasilitasi saya untuk belajar jahit. Kalau mesin jahit, di 2019 saya menjadi salah satu orang penerima bantuan dari program Broad BFDW khusus kawan-kawan yang terdampak COVID ya, sehingga saya memutuskan untuk membeli mesin jahit. Kalau untuk bahan, saya dari ngamen itu awal-awal dari ngamen saya kumpulin
kain dari 1-2 meter gitu. Saya belajar untuk membuat pouch kecil, membuat tote bag, karena waktu itu saya dengan antusiasnya saya bisa belajar diet itu, saya membeli kain, kalau punya uang beli kain gitu. Terus di tahun yang sama, di 2020 juga, saya kebetulan mendapatkan coaching pelatihan ekonomi dari relasi kebaya, yaitu dari Ailobedo. Nah, saya di coaching terkait pengembangan usaha yang baik, bagaimana sistem manajemen yang baik terkait dengan usaha, sehingga memicu saya untuk bisa memproduksi ya waktu itu. Dari reward yang didapatkan dalam kegiatan itu, ternyata saya difasilitasi bisa membeli beberapa kain, beberapa bahan yang untuk saya pakai untuk memproduksi pouch, tote bag, dan yang lain-lain. Bahkan peralatan selain mesin jahit, saya beli dari reward itu gitu. Itu yang menjadi aset-aset pertama saya. Saya sangat senang dilibatkan setelah kegiatan, mereka tidak melepas. Tapi saya dilibatkan untuk ikut di beberapa event. Yang pertama itu kita kolaborasi cluster Passion and Craft, kita live IG dengan waktu itu banyak sekali gitu yang ikut di situ, dan saya masuk dan produk saya bisa orang akhirnya tahu gitu produk saya dan membeli gitu. Terus kedua, saya dilatih oleh trainer saya untuk bisa punya IG, bagaimana cara jualan di IG dan yang lainnya. Membuat support buat saya, jangan terhenti sebatas hobi aja, tapi hobi itu menjadi harus berkembang agar bisa orang agar lebih luas, lebih tahu lagi gitu. Dan saya juga beberapa kali ikut di kurasi yang diadakan oleh Bedo, kurasi di Mal Serpong ya kalau nggak salah tuh. Terus di Bali Hub juga, di Jimbaran Hub waktu itu. Ya saya bersyukur, bahkan reguler 2 tahun ini dari donor, dia pesan tas saya, dia itu minimal beli 20 tas, sampai 35 tas untuk dibawa ke Belanda. Bahkan ada teman relasi juga yang beli dari Jerman untuk merchandise untuk kawannya di Jerman, sampai dikirim ke Jerman. Sebenarnya mungkin ini aja manajemen waktu saya aja yang kurang, karena ini banyak bahan yang kayak sia-sia aja gitu, nggak dikerjain apa-apa gitu. Kalau hanya nunggu pesanan aja kan itu lama banget ya. Nah, seharusnya saya udah keluar dari zona itu untuk bisa memproduksi massal. Misalkan kayak untuk merchandise, dipersiapkan produk aja, nanti nggak usah produksi pas ada pesanan aja gitu. Kalau untuk pengerjaan masih sendiri, saya sih berkeinginan ada mungkin kawan-kawan transpuan yang mau terlibat juga, atau secara inklusi mungkin saya bisa menggandeng tetangga saya yang bisa jahit untuk menjahit produk saya sesuai dengan ongkos yang udah saya hitung di harga produksi penjualan gitu. Nah, awal ketika saya tinggal, karena saya kan tinggal di tempat ini dari 2008 awal ya, 13 tahun di tempat ini. Saya tidak pernah pindah maksudnya. 13 tahun itu ibu kos yang sama, cuman kamarnya ini yang beda. Tadinya di bawah, sekarang pindah ke agak luas ini ya, karena saya punya mesin jahit itu tadi. Awal penerimaan terkait dengan kawan-kawan itu tidak semudah yang dilihat dari sekarang, karena kita punya keterlibatan yang baik dengan masyarakat lingkungan. Terus kita juga didampingi oleh yang ibu kos yang punya rumah gitu, bahwa transpuan ini tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka gitu, bahwa transpuan ini bisa membantu kawan-kawan di sini, maksudnya masyarakat di sini, sehingga ada inklusi yang baik antara transpuan, masyarakat, dan pemangku kebijakan di sini. Yang tadinya mau diusir,
yang tadinya dikatakan waria itu sebagai sumber penyakit HIV/AIDS, terus punya moralitas yang buruk, terus punya perilaku yang tidak bisa diatur, itu pelan-pelan tidak terjadi lagi dengan inklusi inklusi kepada masyarakat dan pemangku kebijakan mulai dari RT, RW dan Padukung melibatkan kita dalam kegiatan, dan kita bisa membantu mereka secara misalkan lobby ke instansi di pemerintahan di kabupaten. Itu menjadi reward di mana kami sampai saat ini tidak ada yang mengganggu. Bahkan ketika kami mau pergi pun mereka ngapain pergi, udah aja di sini. Karena mesinnya portable, jadi tidak mengganggu lingkungan. Terus orang juga senang ketika saya sekarang bisa jahit gitu. Cuman ini aja sih, ketika ada pelanggan datang mau pesan terus tempatnya di tempat tidur ya, oh iya, karena saya belum punya tempat, itu aja sih. Tempat yang sempit aja sih kendalanya gitu. Kalau dari lingkungan sih tidak ada. Saya itu memproduksi hanya di ruang kos-kosan yang kos-kosan itu juga menjadi tempat tidur saya karena saya belum mampu untuk membayar tempat untuk showroom atau wardrobe gitu untuk skala produksi produk gitu, Miss Jenny Inclusive Product ini. Tapi saya yakin kedepannya saya mampu menyewa tempat, dan saya berharap pencapaian yang saya tadi sebutkan itu bukan hanya untuk ngikutin atau ada yang beli dari luar atau apa, tapi setidaknya saya bisa memproduksi bukan hanya untuk pesanan PO, tapi memproduksi yang lebih luas, lebih banyak lagi, sehingga saya punya tempat yang layak untuk produksi, bukan di tempat tidur gitu. Harapannya moga Miss Jenny ini bukan hanya saya aja yang bisa menjalankan, tapi ada banyak kawan-kawan yang mau belajar di ruangan ini untuk bisa berketerampilan menjahit, bisa untuk modal dia bukan hanya untuk lanjut usia nanti gitu, tapi ketika dia muda pun udah bisa jangan hanya tahu ngamen, tahu menjadi pekerja seks, atau hanya bekerja di lembaga, itu hanya sementara. Tapi ketika kita punya keterampilan yang menjadi pegangan, itu akan menjadi sumber pendapatan juga, menambah intinya bisa lebih produktif. Dengan Miss Jenny Inclusive Product, monggo DM ke saya. Mau belajar atau mau beli silahkan. Kalau misalkan mau beli custom desain dari dia saya ngerjakan, bisa juga. Karena saat ini saya masih mengerjakan seri-seri klasik, maksudnya klasik produk yang bisa di-match dengan bahan misalkan lurik tradisional ATBM yang tekniknya hanya di teknik bukan pabrik ya gitu. Terus dengan kain-kain kanvas yang pada umumnya, pokoknya bisa di IG, bisa di Facebook, bisa juga di WA. Kalau untuk WA dan IG, nomornya ada di IG, di chat, di DM aja. Siapa tahu bagi kawan-kawan komunitas yang butuh merchandise ataupun secara personal yang butuh merchandise untuk diberikan kepada yang terkasih, monggo. Dan ini bisa lihat di IG-nya Miss Jenny.